Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wibowo, salah satu mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang pada program studi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan membuat suatu media pembelajaran yang berbasis Java, dan itu pokok proses pengkodingnya kita akan menggunakan NetBeans. Nah, untuk pada materinya kita akan menggunakan materi perpangkatan. Langsung saja, yang pertama kita akan membuka NetBeans. Oke. Nah, di sini setelah terbuka kita bisa membuat file baru dengan cara mengklik ini yang icon berkas dengan tanda plus atau langsung dengan mengklik Ctrl Shift N. Nah, kita memilih Java dengan Java Application. Kita next. Langsung kita ketikkan judulnya. Nah, di sini kita buat media pembelajaran pangkat. Oke, di sini setelah buka. Nah, pada saat di sini kita tidak bisa menggunakan yang pertama karena hanya memiliki source dan history. Jangan kita membutuhkan desain untuk menjadikannya suatu aplikasi. Nah, caranya kita tuh dengan melakukan source package dan masuk ke different from, membuat yang baru, dan kita membuat ininya, buat part frame yang pertama, dimana kita akan membuat different from yang pertama itu dengan halaman, karena suatu media selalu dimulai dengan halaman pertama. Nah, di sini setelah terbuka kita bisa memasukkan background, teks dan semacamnya, itu ada di sini semua. Oke. Berikutnya di sini kita akan memasukkan background dengan cara menggunakan glabel. Tapi sebelum masuk ke glabel kita akan menjadikan G-frame ini untuk absolute. Mengapa demikian? Karena glabel ini kan kita masukkan jadi background dengan di icon. Ketika telah dimasukkan itu pertumbuhan karena kan ininya tidak bisa ditimpa seperti ini. Sedangkan itu tidak bisa karena kita akan menimpa suatu tombol pada bahan nanti. Nah, kita lihat dulu bahan yang telah saya siapkan. Oke, di sini ada bahan. Yang pertama creator atau sang pembuat, saya sendiri, halaman, materi, dan soal. Nah, di sini bahan tersebut harus berupa foto, yaitu JPG atau PNG. Untuk pada di sini saya menggunakan PowerPoint dan saya convertkan kepada menjadi itu, dimana dengan nah, kita menggunakan Paint juga bisa. Kita mengedit karena di sini kita tidak bisa pada saat di NetBeans itu berbeda dengan aplikasi lain. Kita harus mengubahnya di luar aplikasi ini apabila ingin mengatur size. Jadi langsung diatur size-nya. Nah, di sini saya sudah mengatur size-nya dengan menggunakan 1280 dikali 720. Kita ubah terlebih dahulu. Untuk background-nya menggunakan 1280 dikali 720. Dengan properties di code kita ubah 1220 dikali 720. Oke. Plus. Nah, di sini untuk buttonnya kita delete dahulu. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, kita menjadikan dulu sini jadi absolute layout seperti penjelasan tadi. Oke, sudah. Nah, dengan begini kita sudah bisa menimpa sesuatu yang ada di sini. Oke, coba ya. Bisa kan?
Oke, di sini kita akan masukkan background menggunakan G-Label dengan cara klik kanan, properties, kita masuk properties dan pada icon. Dicari icon, di sini ada icon. Oke. Nah, di sini kita lihat bisa memilih file, kita pilih dulu package-nya di mana. Oke, di sini belum tersedia. Nah, caranya supaya bisa masuk, yaitu bahan-bahan tadi kita pindahkan atau kita kopas. Di mana letak tempat posisinya, kita kopas dulu. Itu saya meletakkan filenya itu ada di feature, di folder, dan tadi media pembelajaran pangkat. Nah, kita masukkan di source, baru kita pindahkan di sini. Oke, seluruh bahan sudah terkumpul. Nah, lanjut. Karena sudah ada, ini kita silang terlebih dahulu, ulangi kembali, sudah muncul. Di sini karena kita tadi penampakan adalah halaman, berarti kita buat filmin folder halaman, dan fotonya kita pilih save pertama. Oke, dan close. Untuk sini teksnya kita hapus terlebih dahulu. Oke, sudah. Lalu atur ukurannya. Oke, sudah diatur. Langsung. Oke, sudah pas. Nah, kita kecilkan supaya lebih bisa terlihat. Oke, di sini kan ada pangkat, judulnya perpangkatan. Nah, di sini kita akan langsung mendesain terlebih dahulu untuk menggunakan button. Nah, di sini kita langsung menggunakannya tenggelam jadinya, karena dianya tertimpa, kita drag ininya naikkan ke atas seperti kita menggunakan aplikasi lain, yaitu seperti Photoshop atau Premiere dan lainnya. Karena di bahan tadi kita memiliki ada 4, yaitu halaman, materi, soal, dan kreator, jadi kita akan buat juga sesuai 4 ini. Yang pertama kita buat terlebih dahulu materi, soal, dan kreator. Halaman sudah masuk, buat materi, lanjut. Oh ya, jangan lupa diklik, nanti seperti tadi jadinya. Terakhir kita buat tombol untuk keluar, karena kan tidak mungkin dalam suatu aplikasi bisa masuk tidak bisa keluar. Nah, di sini untuk teksnya dan jenis filming itu bisa kita atur, yaitu dengan cara masuk ke properties. Di sini di font kita atur. Ini karena bahan saya menggunakan font Comic Sans, kita akan menggunakan yang sama supaya tidak berbeda. Comic Sans kita bold dan hurufnya kita menjadikan besar. Kita lihat
ini. Yang berikutnya juga sama, kita atur terlebih dahulu seperti tadi, kita ubah semua. Jika sudah, langsung kita uploadkan. Kita atur ukurannya supaya semuanya sama. Kita bandingkan seperti ini supaya sama persis, tidak ada ukuran lagi. Komputer. Oke, jika sudah, kita susun. Lalu kemudian kita run. Oke, sudah di tengah ya. Oke, sudah semuanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena di bahan itu saya memiliki ada 5 slide, 5 gambar. Di soal juga begitu, ada 4 dan lainnya, belum menggunakan tombolnya. Nah, untuk kali ini untuk desain mungkin akan saya skip supaya tidak terlalu lama. Oke. Lagi tadi nah, tahapannya sama seperti tadi buat tadi. Nah, apabila ingin manual itu kita mau label itu untuk mengangkat kita dihapus lagi, kita di run bagi menggunakan label. Buatannya sama seperti yang tadi, bisa manual, bisa juga langsung teks atau bahan materi masukkan. Kita materi sama seperti tadi, yang berbeda itu hanya di soal. Nanti di soal ini kita menggunakan combo atau combo box.
combo box ini, untuk combo box ini kita pilih. Untuk mengaturnya ya kita bisa atur ukuran tinggi dan lebarnya. Untuk mengatur ukuran teksnya kita bisa juga tadi di power class, atur jenis font, bentuk dan huruf. Kemudian nah di sini membedakan yang lainnya, ini terdapat item. Nah ini kita ganti jadi A, B, dan C. Ini akan sama seperti ini dan kita atur. Nah, untuk bahasan ini kita dulu. Kita ke halaman. Kita akan di sini atur pengkodingan. Pengkodingan pertama yaitu tentang materi. Dengan cara double klik kiri atau kita menggunakan klik kanan event action. Di sini kita cari di mana letak untuk ininya, proses kita untuk coding. Kalau ada ini atau ada ini kita mau coding, ini boleh kita hapus. Untuk ininya boleh kita hapus, itu juga tidak. Nah, karena ini materi, berarti kita akan masuk ke materi pertama. Materi di from materi. Oke, dengan kodenya yaitu this set table. Oke, ini kita false ke new spasi. Nah, kita akan menuju di frame yang selanjutnya, yang mana di frame selanjutnya itu adalah materi. Kita sama sudah akan set table dan nah untuk ininya tolong diperhatikan supaya harus sama dengan yang akan kita tulis. Karena apabila beda huruf saja dia akan langsung tanda merah karena bingung ini kemana arahnya, sedangkan di sini tidak ada kan. Pasti begitu juga dengan yang lainnya. Bisa kita copy saja. Oke, coba cari di mana letaknya. Kita tinggal ubah sininya tuju kemana, ke soal. Nah, ya. Soal. Terus mulai halaman yang kreator. Sama saja. Ininya kita cari
Lanjut, berikutnya yaitu tentang keluar. Untuk keluar ini kan sedikit berbeda, tidak seperti yang lain langsung keluar. Codingnya adalah dispose. Pastikannya kita coba cari. Oke, benar. Dan next kita coding, kita ulangi kembali. Benar, al. Oke, benar, al. Kita ulangi kembali. Touch operator, oke, benar. Dan terakhir kita post. Selanjutnya pada materi, yang mana di sini kita akan mengkode lalu tombol next, yang mana berarti dari materi yang berisi tentang cara menghitung pangkat, kita akan lanjutkan dengan pangkat. Pengkodingannya sama seperti tadi, hanya saja ininya kita ganti jadi materi. Menu tadi coding. Menu kita tadi pertama halaman. Lanjutkan sama seperti tadi. Next sama pada materi 2. Baiknya kita kembalikan materi atau ke materi saja yang tentang cara lanjut kita ke frame-nya sama salam. Jangan hati, karena kalau balik dia akan balik ke sebuah frame yang sebelumnya, yaitu tentang materi ini tadi, tentang cara mengangkat tentang di sini kayaknya.
Aman. Baik. Oh. Terakhir untuk mata. Saran terakhir, jadi tidak ada tombol next, tidak ada tombol yang dia awal tadi hanya ada tombol next, tidak ada tombol back. Jadi hanya ada tombol back, tidak ada tombol selesai. Boleh kita coba. Lalu dari next, 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 next. Juga bisa dilanjut untuk pengodingan yang soal manis itu di pertamanya itu ada petunjuk mengerjakan soal mana harus mengisi nama dan bukan soal dan ganda, ada beberapa soal kami A, B, C. Dan jawab kita mengklik langsung kita coding sekali halaman mulainya kita menuju ke soal 1 ke bahasa A. Ini untuk di sini pengcoding akan berbeda karena di sini kita akan menentukan jawabannya, yang mana jawaban nomor 1 di pembahasan D, B, kita ketahui adalah jawabannya D. Kita akan membuat codingnya tersebut apabila memilih D. Apabila memilih jawaban D, dia akan benar dan berbalik lagi ke poin juga berikutnya juga akan muncul hasilnya, hasil dari nilainya, dan juga akan muncul keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, standar yang akan kita buat standarnya itu lulus, dapat dikatakan lulus apabila
jawab memperoleh nilai hasil dengan atas beberapa 20 atau oke. Pertama dulu kita coding terlebih dahulu yang untuk menu dan pembahasan, karena ini pembahasan ini tidak akan lanjut pembahasan soal coding karena tidak akan panjang seperti yang lain. Pembahasan pembahasan untuk di sini, karena kita akan mengetahuinya langsung ketika dilihat hasil, maka kita harus lakukan pengkodingan di hasil, bukan pengkodingan di combo box. Karena kalau kita melakukan pengkodingan combo box, maka hasilnya akan langsung full. Kalau seperti itu kan karena main soal terus jawaban, jadi harusnya kan kita jawab terlebih dahulu soalnya, baru kita kasih. Nah, kita lakukan coding tanda bracket atau X saja. Nah, di sini pengkodingannya tersebut kita akan menggunakan yang pertama integer, nilai 0, koma. Nah, jika Q atau jika kita ambil ke combo box pertama, get select item terus false sesuai dengan jawabannya. Kita ketik tadi jawaban yang pertama tadi adalah D. Setelah itu kita kasih keterangan nilai sama dengan jangan lupa titik koma. Kalau tidak titik koma ini kan tandanya. Ya, untuk ininya nanti karena akan bertumuran dengan yang combo box lainnya, berarti kita harus membuat dua integer. Yang pertama nilai dan nilai start. Supaya nanti bisa kita hitung untuk penyumbang pada setiap. Nah, kita lanjutkan dengan nilai 2. Ini boleh diinisialkan N2 atau ini boleh. Kalau kita sama coding combo box 2, pasti jawabannya adalah B. Lanjut kita klik lagi integer
nilai ya 0, box 3. Jawaban untuk yang 3 tadi adalah B juga. Sampai itu aja. Terakhir adalah bagian nilai 0, berikutnya itu kita masukkan pengkodingan untuk di Xfile-nya. Ini teks file 1 ya, sedangkan kita untuk asli itu ada di tool 2, jadi jangan sampai tertukar. Next, objek. Nah, karena ini masih terkendala, jadinya kan bakalan tidak terkalkulasi. Kita harus mengkalkulasi yaitu dengan cara kita nilai tambah nilai 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 terus nilai 4. Kita coba lanjut. Salah. Ini kita acak. Nah, karena yang jawaban tadi adalah D, DBA. D Oke, bisa. Charging price juga kita di ya bentar, harus pilih ya. Selanjutnya untuk keterangannya lulus dan tidak lulus itu pengkodingnya langsung kita lanjutkan.
kita lihat saja kita ketik if jika kalau nilai lebih besar sama dengan 60, karena kita akan masuk minimal 60 batas. Kalau enggak ya atau 5 deh. Nah, kita arahkan maksudnya kita ambil yang deteksi 5, jangan deteksi 3, jangan deteksi 2. Text string ini kita tahu supaya dianya kurang dari 5 akan memasukkan tes yang tidak lima. Oke, ya. Lulus. Kita yang lupa namanya